wa anna as-sa'ata ayatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Hari kiamat, Yaumul Akhir, adalah salah satu nama lain dari hari terakhir, hari yang paling terakhir yang pasti akan terjadi. Niscaya pasti akan terjadi, yang telah disebutkan dalam berbagai ayat. Salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna sa'ata ayatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hari akhir, Yaumul Akhir, Yaumul Kiamah terjadi dalam beberapa tahap usai manusia mengalami kematian. Peristiwa ini dialami seluruh makhluk, seluruh jagat raya ini tanpa kecuali. Usai terjadinya kiamat kubra yang digambarkan sebagai goncangan yang sangat dahsyat, semuanya akan hancur lebur tanpa tersisa sedikit pun. Salah satunya digambarkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya. Nah, secara teoritis setidaknya kita harus mengetahui 6 tahap-tahap yang pasti kita lalui, pasti kita alami, dan yang menjadi penentu apakah nanti kita akan masuk surga atau jatuh di lubang neraka. Yang pertama adalah kita pasti mengalami yang namanya Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah tahapan alam kubur, adalah tahapan yang paling awal dan merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Adanya Yaumul Barzah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100, yang kurang lebih artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak sesungguhnya. Itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, dalam barzah ini manusia akan ditanya malaikat Mungkar dan Nakir tentang seluruh perbuatannya di dunia. Ketika manusia mulai dikuburkan dan ditinggal oleh para pelayatnya, ditinggalkan oleh keluarganya, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir yang akan datang berwujud sesuai gambaran amal perbuatan seseorang ketika hidupnya. Ketika manusia itu berbuat baik, baik secara vertikal maupun horizontal, maka malaikat Mungkar dan malaikat Nakir akan datang dengan paras yang baik dan bertanya yang baik. Namun sebaliknya, ketika kita buruk,
baik secara vertikal maupun horizontal, maka malaikat mungkar dan malaikat nakir akan datang menanyai kita dengan perawakan yang sangat garang, perawakan yang sangat kejam, perawakan yang sangat tidak tahu ampun. Mereka berdua bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ila akhirih. Disitulah amal kita akan secara otomatis menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Dan selanjutnya manusia menunggu hingga hari kebangkitan. Dan selama menunggu ini, manusia yang telah wafat tadi mengalami yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Barang siapa yang lebih banyak kebaikannya, maka dirinya akan mendapatkan nikmat kubur. Namun sebaliknya, jika orang yang telah meninggal tadi banyak melakukan maksiat semasa hidupnya, maka dia akan mendapatkan siksa kubur mulai dari dirinya meninggal sampai besok kiamat nanti. Tahapan yang kedua adalah yaumul ba'ats. Pada tahapan ini, seluruh manusia dibangkitkan kembali dan digiring menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia pertama dan paling pertama yang menurut keyakinan kita adalah Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia yang paling akhir nanti yang terjadi usai malaikat Israel meniup sang kakalnya yang kedua. Mereka akan bangkit. Kita semua akan bangkit. Baik itu yang tubuhnya masih utuh maupun tubuhnya telah hancur lebur tanpa ada bekas sedikit pun. Dan kita akan bangkit sesuai dengan pencerminan amal ibadah kita semasa kita hidup. Ada yang berparas tampan, ada yang berparas cantik dengan pakaian yang sangat bagus. Ada juga yang mereka berwajah hewan, bertubuh hewan, dan sebagainya, yang mencerminkan amal ibadahnya suatu dirinya hidup dulu. Kita sering membaca surat Yasin, salah satunya adalah ayat yang ke-51 yang kurang lebih artinya, dan ditiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ini jelas tidak ada pengecualian, tidak ada yang tidak bisa tidak. Semuanya baik yang masih utuh maupun yang sudah hancur lebur tanpa bekas sedikit pun, mereka akan bangkit dengan mencerminkan amal ibadahnya masing-masing. Tahapan yang ketiga adalah yaumul mahsyar. Setelah selesai dibangkitkan, manusia selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar wallahu a'lam bishawab. Namun pada masa ini, fase ini di padang mahsyar ini, atau yang sering disebut yaumul mahsyar, seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili setiap manusia seadil-adilnya. Tidak ada yang bisa korupsi, tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa selamat.
semuanya dihitung, semuanya dicatat, dan semuanya akan mendapatkan balasannya. Mereka yang beramal baik, mereka orang-orang soleh akan mendapatkan urutan awal. Dan mereka yang paling buruk amalnya, semakin buruk dan semakin buruk. Mereka akan semakin ke belakang dan ke belakang. Dan semakin lama mereka mengantri. Rasa siksa pedih, rasa panas, rasa haus, rasa yang tidak bisa digambarkan mereka alami sampai mendapatkan giliran dirinya di padang mahsyar itu. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 69 juga dijelaskan begini, yang kurang lebih artinya, dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkan para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Nah, disinilah setelah menerima buku catatan amal, akhirnya sampailah pada fase yang keempat, yaitu yaumul hisab. Segala perbuatan manusia selama hidup dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW terkait sholatnya. Dan pada yaumul hisab ini, seluruh anggota tubuh ikut bersaksi, ikut berkata, ikut menyaksikan. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 24, yang kurang lebih artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Setelah setiap manusia dihisab, kemudian masuklah manusia pada tahap yang kelima, yaitu yaumul mizan. Pada tahap ini manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semuanya tanpa terkecuali akan ditimbang, mulai dari yang terkecil hingga yang paling besar, mulai yang paling halus hingga yang paling kasar, mulai yang paling tidak terlihat mulai sampai yang terlihat jelas, tanpa ada yang luput sedikit. Manusia yang selama hidupnya selalu beriman dan beramal soleh tentu bahagia menerima timbangan Allah Subhanahu wa taala dengan hasil yang sangat memuaskan. Namun berbeda dengan umat, dengan orang yang selalu melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan merasa sangat sedih, akan menyesal, akan menangis, dan ingin kembali dihidupkan agar dirinya bisa melakukan amal baik. Tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47 juga dijelaskan kurang lebih artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat.
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit. Dan jika amalnya itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Dan sampailah pada tahap yang keenam, tahap yang terakhir, tahap penentu. Apakah orang itu masuk surga atau terjerumus di dalam lubang neraka, yaitu yang sering disebut dengan yaumul jaza. Di tahap paling akhir ini, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi, tanpa ada yang luput, tanpa ada yang terlewat, tanpa ada yang tercecer. Quran surat Al-Jasiyah ayat 28 juga menyebutkan bahwa dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Singkat kata, singkat cerita, marilah kita selalu berusaha menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dan para ulama-ulama saleh lainnya. Dan kita juga selalu berusaha meninggalkan, menjauhi dan mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang baik sebagai insan kamil, sebagai khalifah fil ardh, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Semoga kita menjadi abid yang baik. Semoga kita menjadi kawula, hamba yang diakui oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.